Jadi nggak hanya pada orang dewasa aja, tidak cium tangan dengan lawan jenis, tapi sama teman sebaya pun. Jadi kalau sama teman, mainnya udah nggak usah rangkul-rangkulan, nggak usah tarik-tarikan, kan latihan. Kenapa Bu? Kulit perempuan yang sudah haid itu, yang sudah balik, itu berbeda Bu kalau disentuh oleh laki-laki. Apa rasanya Bu? Merinding, kayak butterfly gitu, seseran. Iya, itu anak-anak. Makanya kalau bapak yang punya anak perempuan sering pegang anaknya, sering elus-elus, peluk, belai, biar dia merasa aman. Cuma bapaknya yang bisa memberikan sentuhan, bukan orang lain. Ya, ini bapak satu persatu izin, hingga bapak bertahan satu, hebat banget. Saya berharap sampai selesai. Terima kasih Pak bertahan di sini, memberikan support pada ibu-ibu ya. Bapak kan ini perempuan ya Pak? Iya. Sering dielus anaknya Pak, dibelai, dipegang, dirangkul ya Pak? Ya, kenapa? Biar dia udah nggak usah lagi cari laki-laki lain. Cukup bapaknya yang sudah memberikan penuh afeksi secara emosi, gitu ya. Ibu juga dengan anak laki-laki gitu. Bisa ya? Oke. Jadi pergaulan tadi jelasin. Kalau sama teman, gini. Terus udah nggak boleh pergi berdua sama teman, laki-laki maksudnya ya. Nggak boleh pergi ke rumah teman berdua aja sama laki-laki. Pokoknya terkait dengan adab laki-laki dan perempuan. Soalnya itu sudah Pak. Saya tidak akan jelaskan detail, cuma itu harus disampaikan. Sampai ke akhirnya Bapak Ibu jelaskan kalau yang kita punya yang sama terkait itu dengan suami, kita bilang, jadi kamu kalau nanti sudah siap menikah nanti, Bu, anak sekarang kalau sudah remaja, sudah mulai dikenalkan tentang perkembangan fase akan menikah. Kenapa? Karena sekarang anak-anak kita itu dipengaruhi untuk tidak menikah. Boleh nikah, nggak boleh punya anak. Jadi kita sampaikan fasenya itu kalau kamu nanti sudah dewasa, sudah selesai, ataupun juga mungkin di saatnya yang kita nggak perlu udah lulus kuliah, kalau emang sudah siap nikah lah. Jadi nggak perlu, kamu nih ya belajar dulu, udah S1, S2, S3 belum nikah, berat banget ya kalau buat perempuan ya, gitu ya. Jadi menikah itu kan jauh dari urusan Allah. Jadi kalau kamu sudah siap, silahkan. Artinya ini adalah pergaulan, jadi tidak boleh pacaran. Harus sama tuh bapak sama ibu. Kenapa itu ada hal-hal yang dalam agama Islam itu harus kita jelaskan dengan tegas ya, biar anak tahu mana boleh, mana tidak ya. Oke, masih mau lanjut? Oke, sedikit lagi. Nah, yang keempat, pada saat kita mendampingi anak untuk menghadapi fase akil balik, kita harus mulai membiasakan berkomunikasi efektif dan produktif. Artinya, kita latih anak-anak itu untuk bisa berkomunikasi dua arah. Ibu dengan anak-anak biasanya komunikasinya saling tatap-tatapan? Iya. Tatap-tatapan gini? Atau yang satu di dapur, satu di ruang TV? Enggak kan? Cuma kalau lagi lupa aja. Ya, tatapan. Untuk apa? Untuk apa? Untuk sampaikan pesan kita itu diterima oleh dia dengan baik. Komunikasi efektif itu artinya komunikasi di mana pesan yang kita sampaikan diterima dengan baik, sehingga bisa mungkin dilakukan. Yang sering kali terjadi adalah kita belum komunikasi efektif, sehingga anak itu kok nggak nyelesain masalahnya, kok anak itu nggak nurut kalau kita omong, karena kita mungkin belum efektif dan produktif. Jadi kita harus belajar bagaimana berkomunikasi dengan anak-anak yang sudah masuk ke remaja. Kenapa tadi? Karena anak-anak itu tadi lebih suka melihat ini. Jadi kalau ngobrol sama kita tidak tatap mata. Mungkin contoh dari kita juga. Kita modelnya kalau ngobrol sama anak ya, apa ya? Saya punya anak yang kalau kecil itu sangat komplain. Kalau saya, bahkan semua anak saya sih, kalau saya lihat HP, dia pasti gini. Udah deh, ngomongnya nggak jelas, sekarang jauh saya lihat HP, gitu ya. Kenapa? Karena memang itu nggak boleh harusnya, ya kan? Itu kan tidak menghargai. Walaupun ini anak kita, karena dia anak kita, bukan walaupun. Karena ini anak kita, kalau ngobrol silahkan hadirkan kita ngobrol seperti yang saya sampaikan. Buat apa? Kita akan membangun hal-hal yang baik di situ. Ibu bapak bisa berikan value, nilai-nilai, norma-norma, mana yang boleh, mana yang tidak. Kamu harus bagaimana, kamu harus begitu dengan cara yang nyaman. Makanya beberapa hal yang bisa diperhatikan oleh kita kalau ngobrol sama anak itu harus rutin, cari waktu yang rutin.
Misalkan pulang sekolah, atau jemput sekolah anak, atau lagi makan, mau tidur silahkan. Ya. Kenapa? Kalau rutin, dia akan membangun kepercayaan pada bapak ibunya. Kalau bapak ibunya tuh mau ngobrol sama aku, bapak ibunya tuh memperhatikan aku, gitu. Dan anak itu penuh, apalagi kalau anaknya perempuan, itu kan 20.000 kata ya. Setiap hari itu minimal 20.000 kata harus keluar. Pancing, ngobrol segala macam. Di situ kita jadi tahu anak kita punya pandangan ini, itu dan ini. Jadi silakan pastikan ada waktu rutin. Silakan bebas, waktunya bapak ibu boleh pilih. Lalu pastikan juga suasananya aman dan nyaman. Kalau kita ngobrol sama anak, itu hindari tuh kita memberikan penilaian langsung, atau kita memojokkan, atau kita suka gini kadang-kadang sama anak. Tiba-tiba anak cerita, terus kata kita gini, masa sih kayak gitu emang? Gitu ya? Masa sih? Iya betul Pak, ada kayak gitu aja, enggak kali. Aduh itu rasanya anak itu dalam itu. Dia tidak dipercaya oleh ibunya, nggak dipercaya oleh bapaknya. Padahal kita cuma mau menegaskan, tapi nada kita gitu. Atau halus pun bisa, kayaknya mama nggak percaya sih. Kamu tuh ceritanya nggak masuk akal deh, di luar nurul misalnya gitu ya. Itu anak tuh rasanya sedih loh. Jadi harus kita terima, kita hargai, baru nanti kita boleh konfirmasi. Tadi kamu cerita begini. Kira-kira kamu punya alasan apa? Kamu punya data apa? Jadi obrolkan. Jadi jangan langsung dipatahkan. Atau belum selesai, udah, kamu udah ngerti, gak usah banyak-banyak ceritanya. Udah bapak udah pusing, gak usah banyak. Ini bapak-bapak kalau ini ya, ini kisah suami saya. Suami saya itu di rumah laki-laki sendiri pasti dong, kan saya dan anak saya perempuan. Kalau lagi ngobrol sama kami, jangan semua bawa golok, hanya nyambung kadang-kadang. Kenapa? Terlalu berat untuk mendengarkan maksud yang kami sampaikan. Kenapa? Kalau perempuan kan muter-muter ceritanya, ya. Sampai kadang-kadang malah nafas. Jadi maksudnya apa? Bingung. Karena kita kan mau cerita dulu, intinya belakangan gitu. Intinya kalau perempuan cerita mau apa? Didengerin doang gitu loh. Kalau laki-laki cerita mencari solusi, ayo ngomongnya apa? Kita enggak, kita mau dengerin dulu, baru nanti kasih intinya. Nah, terus suami saya sering nggak nyambung. Nanti kita bilang, ayo ya, gunakan otak perempuan. Nah, susah otak laki-laki ya. Kenapa bisa dipelajari? Kenapa? Karena ketentuannya kan anaknya perempuan semua, istrinya juga, jadi harus belajar. Dia sekarang alhamdulillah mulai terimbas. Jadi saya biasanya kalau ngomong agak muter dulu, tiba-tiba intinya itu, gitu ya.